Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penelaah, pembimbing, dan juga kepada pemimpin seminar usulan penelitian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safitri dengan NIM 511181211. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh e-service quality terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh customer satisfaction e-commerce Shopee di kota Cimahi. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian, lalu kedua identifikasi masalah, lalu yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, lalu yang keenam metode penelitian, dan yang terakhir lokasi dan waktu penelitian. Selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam menyusun usulan penelitian. Yang pertama ada merumuskan masalah, yang kedua mengembangkan kerangka teoritis dan hipotesis yang didasarkan dari studi literatur, lalu yang ketiga ada merancang instrumen penelitian yang didasarkan dari uji validitas isi, konstruk, dan muka, yang terdiri dari uji indikasi, uji kausalitas, dan uji logika hubungan antar indikator dari variabel yang dihipotesiskan. Lalu selanjutnya ada uji validitas konkuren, lalu ada uji reliabilitas. Tahap keempat adalah mengumpulkan data, tahap kelima mengolah data, tahap keenam menganalisis data yang didahului oleh uji asumsi klasik sebagai syarat untuk menganalisis data, yaitu ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Lalu yang terakhir menguji hipotesis. Untuk langkah pertama sampai langkah ketiga merupakan praseminar UP. Lalu untuk tahap keempat sampai tahap ketujuh merupakan tahapan kegiatan pasca seminar UP. Selanjutnya latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi yang semakin pesat berdampak pada perubahan perilaku konsumen, terutama dalam melakukan pembelian, di mana pemuas kebutuhan dari konsumen tersebut dengan melakukan kegiatan berbelanja. Berbelanja merupakan suatu proses di mana konsumen membeli suatu produk, barang, atau jasa dari seorang penjual. Lalu, berbelanja melalui online menjadi salah satu gaya hidup yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun berbagai media atau platform yang digunakan untuk berbelanja seperti e-commerce. Dengan adanya e-commerce ini menyebabkan timbulnya terciptanya pasar elektronik, yaitu marketplace. Berbagai marketplace seperti Shopee pun menawarkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan peralatan rumah tangga, kosmetik, dan pakaian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Databooks Katadata, terdapat nilai pertumbuhan rata-rata transaksi untuk e-commerce Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak pada periode 2017 sampai 2020. Di mana berdasarkan data tersebut, Shopee menduduki posisi kedua dengan nilai pertumbuhan rata-rata transaksi sebesar 6,6% pada periode yang sama. Sedangkan Tokopedia menduduki posisi pertama dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar 10% pada periode yang sama. Dengan demikian, hal tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya minat beli ulang atau repurchase intention pada e-commerce Shopee. Selanjutnya, repurchase intention dipengaruhi secara positif oleh customer satisfaction pada e-commerce Zalora, yang artinya semakin tinggi customer satisfaction, semakin tinggi pula repurchase intention. Selanjutnya, customer satisfaction dipengaruhi secara positif oleh e-service quality pada e-commerce Lazada, yang artinya semakin tinggi kualitas layanan, semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Selanjutnya, repurchase intention dipengaruhi secara positif oleh e-service quality pada e-commerce Lazada, yang artinya semakin tinggi kualitas layanan, semakin tinggi pula minat beli ulang pelanggan. Lalu, menurut Yandi dan
Trizola menyatakan bahwa customer satisfaction berperan memediasi pengaruh e-service quality terhadap repurchase intention pada e-commerce beli-beli. Maka dapat diduga customer satisfaction memediasi pengaruh e-service quality terhadap repurchase intention. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh e-service quality terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh customer satisfaction pada e-commerce Shopee di Kota Cimahi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apakah dimensi e-service quality berpengaruh secara positif terhadap customer satisfaction e-commerce Shopee di Kota Cimahi? Yang kedua, apakah dimensi e-service quality berpengaruh secara positif terhadap repurchase intention e-commerce Shopee di Kota Cimahi? Lalu yang ketiga, apakah customer satisfaction berpengaruh secara positif terhadap repurchase intention e-commerce Shopee di Kota Cimahi? Lalu yang keempat, apakah customer satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh dimensi e-service quality terhadap repurchase intention e-commerce Shopee di Kota Cimahi? Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh e-service quality terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh customer satisfaction e-commerce Shopee di Kota Cimahi. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dimensi e-service quality terhadap customer satisfaction e-commerce Shopee di Kota Cimahi. Lalu yang kedua, untuk menganalisis pengaruh dimensi e-service quality terhadap repurchase intention e-commerce Shopee di Kota Cimahi. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap repurchase intention pada e-commerce Shopee di Kota Cimahi. Lalu yang keempat, untuk menganalisis peran customer satisfaction dalam memediasi pengaruh dimensi e-service quality terhadap repurchase intention e-commerce Shopee di Kota Cimahi. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Kegunaan akademis yang pertama, dapat memberikan manfaat atau menjadi referensi bagi perkembangan ilmu manajemen pemasaran terkait dengan hubungan dimensi service quality, customer satisfaction, dan repurchase intention. Lalu dapat memberikan pengukuran peran terkait customer satisfaction dalam memediasi pengaruh dimensi e-service quality terhadap repurchase intention, di mana pada penelitian sebelumnya itu tidak menggunakan dimensi pada variabel e-service quality, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dimensi pada variabel e-service quality-nya, yaitu terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi web design quality, lalu ada responsiveness, dan ada reliability, dan yang keempat ada security. Lalu dalam pemilihan objek yang dinilai yaitu e-commerce Shopee serta lokus penelitian yang berada di Kota Cimahi yang dapat dijadikan sebagai perbedaan dalam menentukan karakteristik dari sampel yang akan digunakan. Selanjutnya, kegunaan praksis. Yang pertama, dapat memberikan manfaat dan juga masukan kepada manajemen perusahaan terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan dalam melakukan pembelian berulang. Yang kedua, sebagai dasar informasi dalam merancang strategi pemasaran, serta dapat memperoleh pengetahuan baru terkait dengan peran customer satisfaction dalam memediasi pengaruh dimensi service quality terhadap repurchase intention. 3. Bagi pihak manajemen perusahaan, dapat memperoleh pengetahuan mengenai strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan repurchase intention melalui peningkatan e-service quality dan juga customer satisfaction. Lalu yang terakhir, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan guna untuk mempertahankan konsumennya dan dapat memperbaiki kinerja perusahaan e-commerce Shopee dan juga perusahaan sejenis e-commerce lainnya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. E-service quality didefinisikan sebagai perluasan dari kemampuan suatu situs dalam memfasilitasi kegiatan berbelanja, pembelian, dan distribusi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dimensi web design quality, yang merupakan kualitas desain dari suatu website yang tidak hanya memperlihatkan keindahannya saja, tapi juga tingkat kemudahan penggunaan yang sangat tinggi. Selanjutnya, dimensi responsiveness, yaitu kecepatan dalam melayani konsumen, seperti dalam pemesanan barang, lalu pembayaran, serta dalam menangani permasalahan konsumen. Selanjutnya, dimensi reliability, yang merupakan keakuratan teknis dari suatu situs dan juga keakuratan atas janji yang diberikan, yang berupa
informasi terkait kesediaan stok barang dan juga terkait ketepatan waktu pengiriman. Selanjutnya, dimensi security, yang merupakan sejauh mana konsumen percaya bahwa keamanan suatu situs dapat menjaga informasi pribadinya. Selanjutnya, customer satisfaction, yang merupakan perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk yang dipikirkan dengan kinerja produk yang dihasilkan. Lalu, repurchase intention atau minat beli ulang merupakan niat konsumen untuk membeli kembali produk atau jasa dari situs online setelah menghasilkan pengalaman yang positif terkait produk atau jasanya tersebut. Pada penelitian ini menggunakan 13 hipotesis, diantaranya H1A yaitu dimensi web design quality berpengaruh terhadap customer satisfaction. Lalu H1B yaitu dimensi responsiveness berpengaruh terhadap customer satisfaction. Lalu H1C yaitu dimensi reliability berpengaruh terhadap customer satisfaction. Lalu H1D yaitu dimensi security berpengaruh terhadap customer satisfaction. Hasil penelitian terdahulu oleh Dwi Cahyanto pada tahun 2020 yaitu e-service quality berpengaruh secara positif terhadap customer satisfaction pada e-commerce Lazada. Hal itu didukung juga oleh penelitian dari Wungkana dan Santoso pada tahun 2021 pada e-commerce Sosiola. Hal itu juga didukung oleh hasil penelitian oleh Ribolik pada tahun 2014 di mana dimensi service quality berpengaruh secara simultan terhadap customer satisfaction pada e-commerce Lazada. Selanjutnya dimensi H2A yaitu di mana dimensi web design quality berpengaruh terhadap repurchase intention. Lalu H2B di mana dimensi responsiveness berpengaruh terhadap repurchase intention. Lalu H2C dimensi reliability berpengaruh terhadap repurchase intention. Lalu H2D yaitu dimensi security berpengaruh terhadap repurchase intention. Hasil penelitian terdahulu oleh Raini dan Widianto pada tahun 2019 menemukan bahwa e-service quality berpengaruh terhadap repurchase intention pada e-commerce Zalora dan didukung juga oleh hasil penelitian oleh Ambor Dalia dan Jamiat pada tahun 2021 di mana dimensi e-service quality berpengaruh terhadap repurchase intention pada e-commerce Bukalapak. Hipotesis ketiga yaitu customer satisfaction berpengaruh terhadap repurchase intention. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Dwi Cahyanto pada tahun 2020 pada e-commerce Lazada dan didukung juga oleh hasil penelitian dari Raini dan Widianto pada tahun 2019 pada e-commerce Zalora, ditemukan bahwa customer satisfaction berpengaruh secara positif terhadap repurchase intention. Lalu untuk H4A, customer satisfaction memediasi pengaruh web design quality terhadap repurchase intention. Lalu H4B, customer satisfaction memediasi pengaruh responsiveness terhadap repurchase intention. Lalu H4C di mana customer satisfaction memediasi pengaruh reliability terhadap repurchase intention. Lalu H4D di mana customer satisfaction memediasi pengaruh security terhadap repurchase intention. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Yandi dan Satrizola pada tahun 2019 pada e-commerce Blibli.com dan didukung juga oleh hasil penelitian terdahulu oleh Raini dan Widianto pada tahun 2019 pada e-commerce Zalora, menyatakan bahwa customer satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh service quality terhadap repurchase intention. Berdasarkan hipotesis tersebut, maka dapat diusulkan model konseptual sebagai berikut. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilandasi oleh penalaran deduktif dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Tahap operasionalisasi variabel diperlukan sebagai salah satu langkah terkait dengan perancangan instrumen penelitian ini, yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar sama dengan dari R tabel. Untuk uji reliabilitas berdasarkan dari Coulomb Bunch alpha, di mana 0,60 dinyatakan kurang reliable, lalu 0,70 dinyatakan cukup reliable, dan lebih dari 0,80 dinyatakan sangat reliable. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Untuk yang pertama, web design quality.
Indikatornya kesan kemenarikan informasi yang ditampilkan pada website. Lalu yang kedua, kesan kerapihan informasi pada website. Lalu yang ketiga, kesan kemudahan dalam memahami informasi pada website. Lalu yang keempat, kesan ketersediaan alat bantu. Untuk yang kedua, responsiveness. Indikator pertama, kesan kecepatan respon dalam melayani pelanggan. Lalu yang kedua, kesan kecepatan dalam konfirmasi pembayaran dan stok barang. Lalu yang ketiga, kesan ketersediaan membantu pelanggan. Lalu yang keempat, kesan kecepatan dalam menangani kesalahan informasi. Lalu untuk dimensi reliability, indikator yang pertama ada kesan kemampuan dalam mengirimkan pesanan yang dijanjikan. Lalu yang kedua ada kesan kemampuan dalam mengirim barang sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu yang ketiga ada kesan ketepatan pada deskripsi barang di website. Lalu untuk dimensi security, di mana indikator yang pertama ada kesan keterjagaan rahasia pribadi pelanggan, lalu kesan jaminan atas informasi. Lalu yang ketiga ada kesan keterlindungan data terkait transaksi pembayaran pelanggan. Selanjutnya customer satisfaction. Untuk indikator yang pertama ada ketepatan keputusan yang dirasakan. Yang kedua ada perasaan senang atas kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga ada perasaan senang atas kesesuaian kualitas dengan kualitas layanan dengan harapan. Selanjutnya repurchase intention. Yang pertama ada keinginan untuk membeli kembali, yang kedua ada kemungkinan untuk membeli kembali, lalu yang ketiga ada ketersediaan untuk merekomendasikan. Selanjutnya populasi dan sampel. Untuk responden atau objek penelitian ini dengan responden yang berusia minimal 18 tahun dan berlokasi di Kota Cimahi, serta pengguna e-commerce Shopee atau yang berpengalaman dalam menggunakan layanan e-commerce Shopee minimal 1 kali. Lalu untuk teknik penentuan sampel ini menggunakan teknik convenience sampling yang termasuk dalam non-probability sampling. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil pengumpulan data lapangan. Adapun sumber data dari penelitian ini yang merupakan responden atau pengguna e-commerce Shopee. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Data dari penelitian ini direncanakan akan menggunakan teknik cross-sectional atau one-shot study yang berlangsung selama 1 minggu yang melibatkan responden masyarakat Kota Cimahi yang sudah berpengalaman menggunakan e-commerce Shopee. Lalu setelah data tersebut didapatkan berdasarkan dari kuesioner yang disebarkan secara online, lalu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitasnya. Selanjutnya teknik pengolahan data. Yang pertama dilakukan pengodean data atau data coding, lalu ada pemasukan data atau data entry, lalu pengeditan data atau data editing, lalu transformasi data. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat, lalu selanjutnya uji regresi berganda untuk memprediksi customer satisfaction dan repurchase intention. Lalu dilakukan uji Sobel untuk mengetahui peran customer satisfaction sebagai variabel mediasi dengan rumus T sama dengan AB dibagi SAB. Lalu yang terakhir dilakukan uji hipotesis. Selanjutnya lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dilaksanakan di Kota Cimahi dan melibatkan responden masyarakat Kota Cimahi yang berpengalaman menggunakan e-commerce Shopee atau pengguna e-commerce Shopee. Lalu untuk waktu penelitiannya itu diawali dengan penyusunan UP dimulai dari bulan Oktober tahun 2021, lalu insya Allah akan selesai pada sidang TA di bulan Agustus tahun 2022. Sekian pemaparan usulan penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.